praktek dokter. Rumah praktek nuansa kekeluargaan, pembukaan dengan program Jumat berkahnya. Ingin cerdas dan juga ingin berkah, ingat rumah praktek dokter. Ingat rumah praktek dokter. Ingin sehat, cerdas dan berkah, ingat rumah praktek dokter L. Udah jam makan siang, mau makan lah dulu nih. Ih, kosong, kok nggak ada makanannya nih? Mana lah mama ini memang? Kayak mana udah nggak betul nih ada makanan lagi di sini. Mak, oh mak, mana mama ini? Udah nggak masak, hilang-hilang pula lagi. Buru-buru aku, kenapa manggil-manggil? Isma, aku mau makan loh, nggak ada lauk. Mama mau kemana bawa tas itu? Sok-sok cantik pula beli lipstick lagi sekarang. Kemana mama? Apa? Mama buru-buru, udah gak sempet lagi mama masak. Udah mau ketemu dokter, mama mau konsultasi. Udah. Mama mau konsultasi apa lagi? Asik konsultasi aja mama inilah. Macam banyak kali wong mama ini asik konsultasi aja. Mau konsultasi apa mama lagi? Iya, soalnya mama mau konsultasi. Soalnya kan, kawan mama yang arisan seumuran sama mama hamilannya, dia udah keluar asinya. Mama kan belum, takutlah mama. Jadi mama mau konsultasi kayak mana ini biar itu cepat keluar. Nggak kayak kau kan waktu itu nggak minum ASI, makanya kau nggak tahu. Udahlah, mama mau pergi dulu ini. Apa mama bilang nggak? Mama kasih aku ASI. Mama ini lah tega kali. Yang ini mau mama kasih ASI, aku nggak. Cuman mama ini nggak betul. Aku kasihnya kau air ASI, tapi air ASI-nya air ASI replika nak. Tahu kau? Air tajin aku kasih kau. Udahlah, banyak kali kau cakap. Udah mama ini udah ditunggu nih. Mama udah booking soal dokternya ini. Udah mama pergi. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, ikut aku dulu mak. Nah, udah sampai kita. Kemana nih kita mak? Kok pernah aku tengok tempatnya? Ini praktek dokter Haswani Falila, konselor ASI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Mbak Dian ya? Iya loh dok, kan aku kan udah janji dok. Oh iya. Yalah, ini siapanya nih? Anakku dok. Oh, udah besar ya? Anak keberapa nih Mbak Dian? Ke-6. Oh, 6 ya, Masya Allah. Ya masuk ya, masuk. Iya dokter. Iya. Kok ada si kawan ini di sini lah? Sejak kapan terjadi kawan mama? Kawan Kawan kau? Pandi-pandian. Loh, Ibu datang ke sini juga. ya iyalah Bu, ini kan channel YouTube saya, jadi saya bisa aja ada di mana-mana. Yuk, sini, kita ketemu dokter Haswani nih, cocok banget nih buat Bu Dian yang mau tanya-tanya. Mama lihat alat tas mama apa yang mama pegang masih ada aja emas dalam tas mama itu. Macam lagi nih angkat mama ini. Malu. Taruh situ mama. Ini banyak dolarnya nih. Macam-macam kau. Oke Mbak Dian, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Ini loh dok, aku mau nanya lah dok. Kan ini kan kawan-kawanku arisan kan hampir seumuran sama aku nih kehamilannya. Mereka udah pada keluar semua asinya dok. Kok aku belum? Apa karena faktor usia aku yang udah tua ya dok ya? Mbak Dian umurnya sekarang berapa? Lupa pun aku dok umurku berapa, udah tua pokoknya dok. Oke. Sebenarnya sih kalau soal ASI udah keluar atau belum keluar saat hamil itu nggak menunjukkan sama sekali ASInya sedikit ya. Karena sebenarnya tombol on off ASI itu adalah saat plasenta atau ari-ari itu dilahirkan gitu. Jadi Mbak Dian nggak usah kecil hati kalau seandainya saat ini tuh ASInya belum keluar, nggak seperti teman-teman. Itu nggak jadi prediktor kalau nantinya ASInya akan sedikit ya. Yang penting sekarang tuh Mbak Dian harus berpikir positif ya untuk mempersiapkan nanti persalinan dan proses menyusui gitu. Karena kan setiap orang beda-beda nih, ya kan? Kalau sekarang ini ASInya belum keluar, ya nggak apa-apa, santai aja, jalanin aja dulu kehamilannya. Coba dulu tengok, ada nggak tabel on off-nya mamanya? Iya mak, di mana sih? Di sini loh nak, mau di mana lagi? Mau persak-persak Ya, juga jadi kok intinya mama. tabel on off-nya di gitu lahir bayi, plasenta baru ASInya keluar. prolaktin ya kan? Iya betul. Jangan nanti adik bayi baru keluar langsung mama tekan pula, mama Iya. cari tombolnya di situ. Nanti aku suruh lah bidannya kayak mana tahu. Oh gitu.
Ya begaduh aja anak ini. Enggak mama susui pula aku kan terus. Kakak replikanya kayak mana kau nak? Jadi mereka ini ternyata anaknya Budian yang udah besar ini dulu nggak dapet ASI, Oh. kasih air tajin, Oh, gitu. replika katanya. Kan sama aja kan dok ya? Oh beda lah. Oh beda. Beda Bener, sekali. ASI itu tiada duanya. Benar. Kalau mak, apa ya? Oke lah. Berarti ini rencananya mau disusuin ya anaknya ya? Iya, Dok. Wah keren sekali nih Mbak Dian nih. Padahal udah kehamilan ke-7 ya? Wah luar Kalian biasa. lupa juga. Kebobolan dok, ya Allah. Oke, berarti nanti soal KB bisa bahas ke Dokter L ya. Nanti ya dok. Iya. Udah dong kalau gitu selesai konsulnya. Berarti nggak ada masalah faktor usia ya dok ya? Kalau masalah asinya ya keluarnya ya dok ya? Enggak sih, kalau umur kan emang udah tua. Tapi kalau asinya bakalan seret enggak, belum tentu ya. Jadi karena yang seperti saya bilang tadi, jadi yang penting optimis nih ya, semangat. Oh iya dok, sekalian lah dok kan nampung ya dok, saya sudah di sini sampai 3 kali nih angkot dok untuk ketemu dokter aja ini ya kan? Ya Allah. Jauh ada perjalanannya dok. Jadi sekalian saya inilah mewakili ya kan. Dan pertanyaan teman-teman arisan saya dok. Waduh, nggak Banyak apa-apa nggak ya. tuh? Kalau banyak beda nih bayarnya. Oh bisa lah itu Bisa dupin di sini, bisa dupin. Bisa. Mama bisa-bisa aja tadi aja kok mama enggak bayar. Oh air pula kau Oh iya, sorry mak. Kalau angkot nggak bisa Iya, iya. Oke. tahu lah mama kayak mana. Ini dok, ada yang bertanya nih kalau saya. Ibu Alfasnu, dok, kalau stres ngaruh nggak ke ASI? Bisa seret ya dok? Ya, ASI kan sebenarnya itu ada 2 hormon ya yang berpengaruh besar. Satu prolaktin untuk produksi, kedua oksitosin untuk kelancaran ASI-nya. Jadi memang benar kalau misalnya hormon oksitosin ini tuh sensitif terhadap stres, baik stres psikis maupun stres fisik gitu. Jadi kalau ibunya misalnya stres berat misalnya karena ada kemalangan ya, atau ada misalnya baby blues syndrome, atau ada masalah dengan suami dan keluarga besar ya, itu mengganggu psikis ibu, itu bisa mempengaruhi ASI-nya, bikin ASI-nya jadinya tidak lancar. Bukan ASI-nya jadi sedikit, bedain ya. Karena yang mengatur ASI banyak sedikit adalah prolaktin. Sedangkan oksitosin itu bikin ASI-nya tidak lancar keluarnya gitu. Tuh, berarti nggak boleh stres tuh ibu. Nah, Kalau tadi saya salah dok, itu pertanyaan ibu Cut Uwi dok. Maaf dok, kacamata. Minta maaf sama ibu Cut. Maaf ya ibu Cut. Teman arisan loh, besok nggak dapat arisan loh. Ibu Cut yang megang pacokannya. Aduh jangan dong. Ini lagi dok, Ibu Mimi Wahyuni 1. Boleh nggak dok lagi hamil minum ASI booster? Mengingat anak pertama nggak adil. Nggak adil. Nggak ada kali. Typo. Typo ada kali dok. ya sebenarnya kan ASI booster itu untuk meningkatkan ASI ya kak ya, gitu kan. Kalau misalnya ibunya sedang hamil, nggak menyusui, ya ngapain minum ASI booster? Belum masanya juga, gitu. Ini ibu-ibu suka seperti ini nih. Jauh sebelum pas hamil ya, jauh sebelum menyusui, yang dipikirin itu tuh ASI booster terus. Tapi ketinggalan memikirkan gimana sih nanti cara menyusui yang benar, gitu kan. Jadi sibuk mau memperbanyak ASI, tapi lupa belajar gimana caranya menyusui. Padahal kalau misalnya proses menyusuinya itu benar, itu nggak pakai boosteran juga sebenarnya nggak masalah. ASInya akan banyak juga, karena kan yang paling penting tuh bayinya mengisap. Jadi kalau buat dari hamil belum masanya menyusui, buat apa minum ASI booster gitu? Mending uangnya buat beli baju baru, buat GoFood. Bajunya kemudian ini terus dari kemarin. Untuk Iya, kosan ini Dok. terus pernah ganti-ganti. Maaf, pantas. suaminya entah di mana nih dok. Saya lihat di channel Dr. Elvira ini juga ya Iya, bajunya. CK. Kan ini baju persatuan. CK cuci kering. Kirain Calvin Klein. Oh itu ada tetangga sebelah Calvin Klein. Kukira sama artis. Terus Lanjut, ada Pak. lagi nih kemudian. Ini lagi dok, Ibu Evi Nov Bangun. Bisa nggak dok ASI full sampai 2 tahun tapi keburu udah hamil lagi 2 bulan, si kakak baru 1 tahun. Bisa.
Jadi sebenarnya kan menyusui saat hamil itu nggak dilarang ya. Hanya memang ada beberapa kondisi hamil yang nggak dianjurkan menyusui. Nah, paling utama tuh kalau ibunya fit, ibunya kuat, kehamilannya sehat, ya, nggak ada riwayat keguguran sebelumnya gitu, itu sebenarnya bisa-bisa aja sih ibunya, dan banyak yang bisa kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, ibunya kuat nggak? Gitu. Karena memang hamil sambil menyusui bukan pekerjaan yang mudah ya Kak ya, apalagi mungkin ditambah ibunya harus mengurus si anak, mengurus pekerjaan rumah tangga gitu-gitu. Nutrisi yang bagus lah. Iya, intinya tetap nggak perlu khawatir kayak misalnya anaknya yang lagi disusuin akan kekurangan nutrisi, enggak. Tetap dapat nutrisi yang bagus, dan kalau kehamilannya sehat dengan konsultasi ke dokter objin itu insya Allah yang di perut juga nggak terganggu. Gitu. Oh, nanti aku kasih sama Ibu Evi ini ya. Iya. Apa yang mau kasih? Ya kasar. Jadi Bu Evi ini, Semangat. Bu Evi ini pasti kebobolan ya. Iya benar. Tapi nggak apa-apa, itu rezeki. Betul. Ini dok, ada yang bertanya, aduh kayak mana nih ya? Ibu Ir Betafis, dok, ada nggak ASI itu racun karena ibunya udah hamil lagi? Jadi dok, saya itu lagi hamil 4 bulan. Oh, mungkin kalau ASI dari istri orang lah ya. Enggak lah, bercanda. ASI mah nggak pernah jadi racun, nggak pernah basi ya. Dan selalu tepat kandungannya, selalu tepat suhunya. Jadi mungkin ini kayak berkaitan sama mitos itu ya Kak. Ya kalau hamil sambil menyusui katanya ASInya jadi racun atau jadi darah gitu ya. Saya pernah dengar juga. Itu sebenarnya hanya mitos ya. Yang keluar dari payudara ibu tetaplah ASI. Tetap ASI yang berkualitas. Jadi ibu tetap aja kalau misalnya mampu lanjutkanlah menyusuinya. Tetap yang terbaik sih menyusui. Berarti tetap harus menyusui. Tidak ada racun-racun. Udah mengerti Ibu Ir Betafis? Nggak usah takut, nggak ada racun di ASI. Ini dok, ini sebenarnya ada 2 orang nih, pertanyaannya sih hampir sama. Gimana caranya dok agar ASI bisa lancar keluarnya? Tipsnya tuh gimana? Oke. Yang pertama, ibunya nih harus bangun mindset ya, mindset dulu. Ibunya mau menyusui ya kan, harus bangun dulu mindset yang positif gitu. Bahwa intinya sebenarnya menyusui itu kan perintah Allah ya, ada dalam Al-Quran. Dan anak itu kan dikasih ke ibu tuh udah dijamin ya rezekinya, termasuk rezeki air susu kan gitu ya Kak ya. Jadi ibu harus yakin dulu nih pertama bahwa ibu kan insya Allah akan mampu menyusui anaknya. Itu dulu yang pertama. Jadi ibunya tuh nggak terus-terusan galau. Asiku cukup nggak ya? Asiku cukup nggak ya? Kan gitu ya. Pasti ini galau nih kayak begitu. Yang kedua, persiapkan diri. Nah, persiapkan diri maksud saya adalah cari tahu ilmu menyusui. Karena zaman sekarang kan udah banyak nih, banyak yang buka kelas. Banyak bisa baca di mana-mana, dokter-dokter nih seperti Dokter L ada channelnya, ya kan, cari ilmu yang valid ya, jangan cari dari artis-artis misalnya ya, karena kadang nggak valid seperti itu. Terus yang ketiga, cari nakes yang bisa mendukung. Nah ya, yang ketiga cari nakes, yang keempat support keluarga. Nah itu kalau yang 4 itu lengkap ya, itu mudah-mudahan ibunya bisa menjalani proses menyusui dengan lancar tanpa stres. Sebenarnya emang kuncinya tuh di jangan stres aja. Aslinya Nggak boleh stres ya dok ya? Nggak boleh stres nak. Mama. Jangan coba stres mama ya. Mama yang buat stres aku setiap hari. Masa enggak? Uji aja. Mama capek. Capek aja kerja mama. Udah tudung saji, nggak ada makanannya. Nah, kecewa penonton. Iya dok, itu tadi dia pertanyaan Ibu Sarvina sama Ibu Risna Afriana. Ini dok, ada yang tanya nih, Ibu Banyak Alfasno. penarikannya. Banyak banget tuh. Iya. Dok, kalau lahiran SC bisa nggak langsung menyusui? Nah, mungkin yang dimaksud nih inisiasi menyusui dini. Sebenarnya sih itu lazimnya dilakukan pada saat persalinan normal. Bukan berarti di persalinan operasi tidak bisa. Hanya saja kita kan biasanya dibius tuh di setengah badan. Jadi dari dada ke atas itu kan ada dokter anestesi dan penata anestesi yang sedang mengontrol bagaimana kondisi ibu durante atau pada saat proses operasi itu dilakukan, sehingga inisiasi menyusui dini itu dikhawatirkan akan mengganggu proses mengontrol obat-obatan yang masuk. Jadi tapi kan kita nggak perlu takut karena bayi itu begitu lahir selama 6 jam nggak masalah, belum langsung minum. Toh ini IMD itu kan biasanya kita lakukan untuk skin to skin antara bayi dan ibu, pengenalan rutin dan sebagainya.
Jadi nanti setelah operasi mungkin IMD itu bisa langsung dilakukan setelah tidak ada lagi anestesi yang berada di kiri kanan ibu gitu. Bahkan sebetulnya IMD itu pun tidak kita lakukan pada kasus-kasus bayi yang sakit. Jadi kalau misalnya begitu lahir ternyata dinilai oleh sejawat dokter anak bayinya itu tidak menangis, ya kemudian biru gitu, sesak, itu langsung dibawa ke ruang rawatan bayi sakit. Nah, jadi tergantung bagaimana kondisi anaknya, tapi pada saat operasi, mungkin pasca operasi baru bisa kita lakukan IMD gitu. Ada di banyak kali nanya kamu. Banyak kali loh nak. Banyak pesan-pesan sponsor ya. Iya. Terus Ini lagi dok, Ibu Riza Harmelia. Dok, kemarin sempat coba pil KB, tapi kok ASI jadi berkurang ya dok? Apa ada pengaruhnya? Oh, ya jadi pil KB ini berarti yang hormonal ya Kak ya biasanya ya. Nah, jadi biasanya kalau untuk ibu menyusui kita menganjurkan untuk menggunakan menggunakan KB yang non hormonal sebisa mungkin ya. Ada banyak macamnya tuh KB non hormonal. Tapi kalau misalnya ibunya tuh terpaksa sekali pakai KB yang hormonal, pakailah yang KB yang isinya itu hanya progesteron, yang hormonnya tunggal ya. Jangan pakai yang ada estrogennya, jangan yang hormonnya kombinasi. Tapi begitupun saya membaca yang pakai progesteron pun itu memang pada beberapa orang itu mempengaruhi produksi ASI-nya Kak, tetap turun. Makanya jadi sebisa mungkin coba gunakan dulu KB yang non hormonal. Ini lagi dok. Banyak hal ya kan? Iya masih banyak ya. Dok, ini pertanyaan Ibu Silahiren. Dok, berapa lama kita harus berhenti nyusui baby pasca minum obat? Obat apa nih? Nah, dijelasin juga sama dia dok. Obat-obatan yang dikonsumsi ibu harus obat-obatan yang Aman. aman ibu menyusui. Benar. Selama itu ya nggak nggak masalah. harus di stop, kecuali obat-obatan kalau ibu ini menderita penyakit tertentu. Betul. Jadi harus tahu dulu ibu Obatnya sakit apa. apa. Apakah ibu dengan diabetes ada obat yang aman untuk ibu menyusui. Ibu dengan hipertensi ada, atau ibu dengan epilepsi misalnya ada juga obat epilepsi yang aman dipakai untuk ibu menyusui. Karena memang obat-obat itu ada yang dia masuk ke dalam sawar air susu dan mempengaruhi ke bayinya. Ini Mak, ini lucu nih. Ini pertanyaannya Ibu Suci Junirpa 26. Mau tanya dok, apa benar kalau ASI kanan kiri itu rasanya beda? Anak saya sama sekali nggak mau. ASI kiri strawberry, ASI kanan coklat. Asik juga tuh. Sebenarnya sama aja sih rasanya, nggak ada perbedaan. Jadi mungkin ada mitosnya juga kayak kanan untuk makan ya Kak, kiri minumnya. Ya sebenarnya itu hanya mitos. Jadi kedua payudara itu rasanya sebenarnya relatif sama. Coba deh ibu cobain. Ntar ya Bu, kalau udah keluar ASI-nya dicobain deh. Rasanya tuh kayak, gimana? Untuk tadi dokter bilang aku sudah, gimana caranya? Dipamer. Dicobain ntar kalau udah netein kan dirasa dikit. Rasanya tuh kayak manis-manis jambu gitu loh. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya. Tapi mungkin bayi-bayi kan ada yang misalnya dibiasakan oleh ibunya menyusui sebelah kiri, nggak terbiasa di sebelah kanan. Akhirnya ibu itu berasumsi kalau bayinya lebih suka yang sebelah kiri. Padahal sebelah kanan itu harusnya disusui juga. Kalau jarang disusui tentunya dia nggak lancar ya. Jadi kalau misalnya bayinya itu menolak menyusui di satu payudara, kalau ibunya sudah mengupayakan berbagai macam cara nggak bisa juga, boleh datangin konselor biar dibantu karena ada posisi-posisinya. Kita bisa modifikasi kayak gitu. Berarti harus datang konsul ke sini. Kalau ASI-nya nggak kiri kanan, nggak balance dia, balancing kemudian kayak ban mobil. Wow. Ban ini angkot. Ini Ibu Utami Dongoran, tapi kayaknya pertanyaannya sudah hampir sama sih tadi dok. Kalau lahiran sesar bisa IMD kayak di LN dok? Nah itu pertanyaannya sudah terjawab. Lagi dok, Ibu Bella Nasution. Dok, apakah benar perempuan kurus dengan payudara kecil tidak mungkin bisa punya ASI melimpah? Wah. Banyak nih udah yang membuktikan. Jadi ibu-ibu, satu ya, payudara itu
80% komposisinya adalah lemak. Oke. 20% aja jaringan payudara, pabrik susu gitulah ya ibaratnya. Jadi besar kecil yang bedain apa? Lemaknya. Oke. Kalau ada yang kecil, besar banget, yang bedain lemak plus silikon kali ya. Jadi jangan mikir payudara yang kecil itu nggak bisa menghasilkan ASI yang cukup. Ya ini saya ganti nih, saya bilang cukup. Kenapa? Karena sebenarnya ibu-ibu tuh nggak perlu ASI yang melimpah. Ya, jadi biasanya kelenjar susu di setiap payudara ibu itu relatif sama. Itu. Jadi nggak usah khawatir payudara kecil, payudara besar. Kalau distimulasi, dinetein ke anak, itu bisa menghasilkan ASI yang cukup. Oke, gitu. Oh, jadi kurus, payudaranya kecil, belum tentu dikit. Iya, ya. Hampir aja tersinggung orang kurus kan. Iya. Udah terjawab ya Ibu Bella Nasution. Pertanyaannya. Ini lagi dok. Ibu Anissa Febri. Si ibu jarang makan buah dan sayur. ASINya tetap bisa berkualitas. Apa nutrisi si bayi terpenuhi dok? Oke. Ini juga banyak ya Kak, ibu-ibu yang galau soal ASINya tuh berkualitas atau enggak. Jadi satu ya yang mesti dilurusin nih, Mbak. Satu lagi kan namanya? Dengar lo dok ya Oh, Allah. Anissa. Bukan loh, Oh, nanya mama. Macam ditanya aja. Bu Anissa Febri. Oke, Bu Anissa Febri nih. Ini pertanyaan sejuta umat. Satu yang mesti kita tahu, ASI nggak pernah nggak berkualitas, ya. Mau di dalam payudara, ya kan, mau udah diperah, disimpan ke kulkas, itu tetap berkualitas, ya. Nggak ada yang bisa nyamain kualitasnya ya. Boro-boro menandingi, nyamain aja nggak bisa. Jadi apapun yang ibu makan itu akan diambil sarinya untuk masuk ke dalam ASI untuk dikasih ke anak, ya kan. Nah, kalau misalnya ibu makannya misalnya cuma makan sayur, buah segala macam, di dalam tubuh kan ada cadangan nih, cadangan protein gitu kan, yang diambil itu cadangannya ibu gitu. Jadinya ntar yang makin kurus siapa? Ibunya, bukan anaknya. Jadi nggak usah khawatir, ibu tuh selalu memberikan yang terbaik memang buat anaknya, makanya ASINya selalu berkualitas. Nah makanya itu kalau ibu menyusui kan itu kan ada tambahan ekstra kalori ya. Terus kita anjurkan makan itu jangan cuma makan sayur daun katuk terus, jangan sehari sampai sekilo, nggak perlu. Makan tuh protein ya, makan karbohidrat, ya kan. Intinya makan itu yang gizi sehat berimbang, ya bervariasi. Jadi soalnya sering nih ibu menyusui tuh Kak dikasihnya tuh seharian dari pagi sampai malam tuh ya daun katuk terus, akhirnya ibunya stres karena juga butuh ikan. bener butuh karena ayam. suka daging ya. Iya. Dan ibu menyusui nggak punya pantangan loh. Oh. Pengen makan bakso, ayo cus bayarin saya. Ayo. Makan langsung. Iyalah. Indomie berarti boleh juga dok? Boleh secukupnya kan, hamil juga boleh ya Kak? Boleh. Secukupnya Nggak boleh aja. banyak. SD-nya juga harus dipikirkan. Nanti anaknya jadi generasi micin kayak mama nih. Kamu lah nak. Oh iya. Mama enggak. Ini yang tajinnya campur ini ya, apa micin? Makanya dok, dia ngajak begaduh aja dok. Sampai saya dok. Ini lagi dok, Ibu Haria Napidia. Lagi hamil anak kedua, tetap kasih ASI ke anak pertama boleh dok? Itu pertanyaannya hampir sama. Iya Sama boleh. Boleh. Kalau ibunya sehat, mampu, boleh. Oke. Ini lagi, Ibu Winda Lidina. Solusi kalau bayi udah dapat dot duluan karena ASI belum keluar dok, giliran udah keluar gitu dikasih nenek nggak mau deh. Udah bingung putih Bingung ya. puting ya. Oke, solusinya kalau memang ingin anaknya tetap netek, kita lakukan namanya relaktasi. Relaktasi itu kembali menyusui. Artinya dotnya ntar dikasih sama tetangga, nggak boleh ada di rumah. Itu ada prosesnya sih sebenarnya. Caranya yang paling mudah dikerjakan di rumah tuh bayinya digendong di dada ibu skin to skin. Itu dulu. Terus dotnya di stop total. Terus minumnya gimana? Kita pakai media lain ya. Contoh, biasanya saya pakai cangkir kayak gini, atau bisa pakai sendok, bisa pakai pipet tetes ya. Anaknya minumnya dari situ. Sambil nanti kalau anaknya setengah-setengah ngantuk, dicoba dinetein. Nah, tapi dotnya harus di stop total, nggak bisa dikurangin dosisnya, nggak bisa tuh ya. Jadi biasanya nih kalau ibu-ibu ini mau relaksasi, yang paling utama nih perlu banget dukungan penuh dari seisi rumah
Ya, karena pasti kan anaknya nangis ya. Ntar kalau ibunya udah kekeh, suaminya kekeh, tapi si nenek nggak tega. Iya, nggak sampai hati. Iya, ntar nenek datang membawa dot, nih cucuku, kata Buya deh. Iya. Jadi harus dapat dukungan penuh. Ya, kalau mau relaksasi bisa banget, apalagi kalau anaknya masih kecil. Makin kecil makin mudah balik netek. Iya. Dukungan seisi rumah itu dok, dukungan perabot, dukungan sofa gitu. Iya, kalau mampu boleh. Dukung ya. Ada aja pertanyaanmu nanti. Biar jelas lu Ma. Inilah akibat dikasih air tajin. Nah, Ya, pakai micin. Ya. Pusing lah kepala tuh. Ini lagi dok, pertanyaan Ibu Putri Pratiwi. Assalamualaikum dok. ASI saya cuma 1 bulan bertahannya, setelah itu kering dengan sendirinya. Itu gimana? Oke. Jadi biasanya ya di awal kelahiran itu sampai umur 3 hari ya bayinya lahir itu tuh sebenarnya produksi ASI itu murni dari si ibu, dorongan hormon ibu. Tapi sudah 3 hari ke atas itu adalah akibat dari hisapan bayi gitu. Jadi sangat penting ya di kayak 8 hari sampai 10 hari pertama anak itu netek, harus dinetein. Makanya kan biasanya kan Kak banyak ibu-ibu yang ngomong ASINya baru keluar di hari ketiga gitu ya. ASINya tuh udah keluar tuh yang udah bengkak gitu loh payudaranya baru bengkak di hari ketiga. Nah itu makanya dari awal anaknya harus netek, dan neteknya itu harus yang benar pelekatannya, harus optimal nempelnya. Jadi soalnya saya sering mendapatin kalau ibu-ibu baru entah anaknya neteknya cuma di ujung puting gini loh ya, ini udah nyeri, terus anaknya pasti rewel karena nggak dapet ASI kan, karena namanya itu kan menetek ya, menetek itu di payudara gitu. Anaknya harus ngambil sebagian besar areola yang coklat ini ya, nggak bisa kalau cuma ngambil puting, jadi kayak cuma mentil gitu loh ya, nggak dapet ASINya yang banyak. Kenapa ASINya bisa berhenti? Sudah yang paling besar kemungkinannya berarti karena hisapannya mungkin nggak efektif tuh ya, stimulasi dari anak nggak efektif gitu, makanya ASINya bisa berhenti. Nah kalau misalnya anaknya masih sebulan, masih mau netek ya, mau dibuat jadi banyak lagi, masih bisa sekali gitu, asal ibunya semangat, masih bisa. Nak, gantian lah kalau yang baca kan nak, udah capek orang baca, ngos-ngosan mama. Makanya. Aduh, gantian lah baca. Kalau mama Banyak kali soalnya. Banyak berarti teman-teman ibu di arisan yang Iya, Bu, pengen banyak tahu kali, ya. ampun. Bagus banget tuh arisannya. Positif sekali. Kita baca capek mama. Oke dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizky Widya. Dok, lari dari seputaran ASI nih. Saya telat haid udah 3 minggu. Oh, ke dokter Elvira berarti. Saya udah telat haid 3 minggu, di tes pack negatif, itu gimana ya dok? Nah, tentunya harus tahu dulu ibu ini pasca melahirkan dan sedang menyusui enggak. Kalau sedang menyusui bisa aja terlambat haid itu karena pengaruh daripada hormon prolaktin yang sangat tinggi pada saat kita menyusui. Jadi hormon itu akan menekan hormon suburnya kita sehingga haid kita terganggu. Tapi yang pasti kalau terlambat haid di usia produktif tentunya harus dipastikan dulu ini hamil atau tidak. Kalau memang tidak hamil, mesti kita tahu juga ini gangguan hormon yang benar-benar pure murni dari hormonal atau memang ada kelainan organ yang lain. Jadi sebaiknya lebih jelas dulu ibu saat ini sedang menyusui atau tidak, atau sedang mengkonsumsi KB hormonal atau tidak. Karena itu sangat berpengaruh. Oke, gitu ya Ibu Rizky Widya. Terus ada pertanyaan lagi nih dok, dari Ibu Adina Ulfalubis. Ini kayak mama aku nih dok pertanyaannya. Benar nggak dok, harusnya di usia kandungan 9 bulan ASI sudah mulai keluar, tapi kalau tidak bagaimana katanya? Nah itu kan sudah dijawab tadi. Iya kan Iya. Jadi nggak mesti ada tabel itu, ada tombol on-off-nya. Tombol on off-nya. Atau di Ngegaru itu sebenarnya? Nggak ngegaru ini nah. Cuma ngesot. Lanjut ya dok. Ada pertanyaan dari Ibu Zafira 21. Kalau putingnya datar dan tenggelam bisa menyusui nggak ya dok? Jadi kalau tadi kan saya bilang tuh anak menetek di payudara ya, jadi dia nggak menetek di puting, jadi mau bentuk putingnya kayak gini ya. Ini kan gede ya, ini bukan bentuk puting normal nih. Atau bentuk putingnya kayak gini, nih datar ya. Tuh, atau bentuk putingnya ini sebenarnya agak ke dalam sih.
ya kan? Atau yang normal pun kayak gini, anaknya bisa menetek. Itu pintarnya anak kita. Jadi ibu-ibu nggak boleh sepele loh. Dari perut anak kita nggak pernah di briefing ya. Nah, ntar puting ibu tuh datar, puting ibu tuh tenggelam, atau puting ibu tuh gede banget kayak kena pintu. Ada yang begitu? Tapi anaknya ada. Jadi bentuk puting itu banyak sekali. Dan itu nggak mempengaruhi ya. Yang ada, jadi gini, kalau putiknya bentuknya normal kayak gini, mungkin ketika pertama kali belajar, ya kan, anaknya 3 kali coba nih langsung dapet, ya. Tapi kalau bentuk putingnya itu datar kayak begini, ya mungkin perlu kayak 5 kali, 7 kali coba baru dapet. Tuh. Jadi kalau ditanya bisa, tinggal kita sama-sama belajar, gitu. Jadi begitu lahir langsung diberikan Allah refleks menghisap ya. Iya, Nggak benar. perlu diajarin lagi tuh. Insya Allah ya. Iya, jadi ibu-ibu nggak boleh sepele sama anaknya, ya. Anaknya pinter. Anaknya pinter. Jadi nggak ada masalah putingnya mau tenggelam juga bisa. Oke dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Neza Singh. Ini pertanyaan kepotong nih dok. Kenapa sekarang Tom Muay Thai lagi hits dok? Oh, tangkai. Oh, benar ada kaitannya dengan tingginya konsumsi apa ya asam folat ya? Asam folat yang berlebih. Wah, Ya. bagus tuh pertanyaannya. Oke, sebenarnya sih kalau tanpa itu mungkin baru hits di Indonesia kali ya, baru hits sekarang. Karena kalau dari di luar negeri itu kayaknya sudah banyak negara yang menjadikan itu kayak prosedur rutin. Contohnya kemarin pernah ada kayak pasien dari Belanda gitu loh kak, lahirannya di sana sama bidan. Gitu lahiran, dicek segala macam, terus waktu mau dibantu menetek dilihat ternyata anaknya punya tangkai. Terus waktu netek sakit, ibunya punya keluhan, bayinya juga nggak bagus, neteknya itu langsung langsung ditindak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu ilmu lama yang baru nyampe ke Indonesia gitu ya. Jadi emang di beberapa jurnal itu disampaikan ada kaitannya dengan konsumsi asam folat berlebih sebelum hamil ya. Nah ini buat ibu-ibu, sebenarnya kan kalau kita mau program hamil ya, contoh yang baru nikah kan dianjurkan makan asam folat aja ya kak ya, 400 mikrogram ya kak, 1 kali sehari. Nah kan zaman sekarang ini kan kita mudah ya, ini kalau mau belanja nih dari aplikasi ya, itu banyak sekali ya, ibu-ibu bisa beli suplemen yang dijual di Australia ya kan, yang dijual di Amerika tuh bisa dibeli. Saran saya kalau mau beli suplemen saat hamil itu benar-benar dilihat kandungannya, jangan sampai double-double, soalnya suka gitu ya kak ya. Nah gitu dan berlebihan. Benar. Nah, sampai 1000 mikrogram. Iya tuh. Sebelum datang ke KL Vira udah makan suplemen. Ntar datang ke KL Viranya nggak ngomong kalau sudah makan gitu ya. Kita kasih lagi. Benar. Terus belum lagi kebutuhannya hanya 400. 400. Belum lagi kan ngeliat review-review dari selebgram lah ya gitu ya. Influencer di Instagram gitu ya. Apa yang baik buat orang tuh belum tentu baik buat ibu, ya kan? Tuh. Jadi coba konsultasi dulu ke dokternya gimana. Jadi sebenarnya udah lama ya, cuman di Indonesia Iya baru ya kak, baru aware lah gitu ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir dok dari ibu. Ini namanya Sampai ya dok ya. Napas dulu dok. Lupa. Kayaknya ibu ini nanya pakai akun jualan dok. Namanya gamis.medan. akun jualan. Iya, biar kita bisa lihat nih. Pertanyaannya dok, kalau payudara besar sebelah karena menyusui akan kembali normal sama besarnya lagi nggak sih dok? saya simetris lagi nggak dia? Sebenarnya sih, setahu saya sih enggak ya, nggak akan sama banget jadinya. Jadi makanya itu salah satunya kepentingan anaknya netek di kedua payudara. Ya kan itu kan faktor estetik ya. Terus mungkin kurang enak dipandang ya. Nah dan ibu jadi kurang pede. Makanya kalau udah selesai menyusui biasanya dia nggak akan jadi sama gitu. Bisa kan, tapi tetap setelah menyusui kan payudara kan mengecil ya. Tapi tetap nggak bisa sama ukurannya. Gitu. Apalagi kalau memang betul-betul full, misalnya hanya menetek di kanan, yang kiri nggak pernah dinetekin, nah itu pasti jauh sekali beda besarnya. Berarti memang harus dua-dua. Harus dua-dua. Nggak boleh hitung-hitungan. Nggak boleh sebelah-sebelah ya. Aja lah dulu. Gitu. Lagipun manfaatnya selain estetik, kalau kita menetek, payudara yang dipakai untuk menyusui ini kan akan terlindungi dari kanker payudara. Ya. Jadi
orang Indonesia tuh kalau saya sering mendapatkan ibu-ibu tuh yang lebih sulit netek di kanan Kak. Iya, sering. Ya susah ya Kak ya, makanya gendongnya jadi begini. iya kan, jadi lebih gampang menetai anak di kiri. Jadi saya pernah baca juga tuh jurnalnya bahwa kanker payudara di Indonesia tuh kejadiannya lebih sering di payudara kanan. Karena tadi faktornya ibu-ibu itu lebih sulit gitu menyusui di kanan. Mungkin karena lebih nyaman menggendong di kiri Kak gitu. Terus kemudian yang ini pengen disusui takut kena kanker payudara ya kan Bu? Iyalah dok, dulu kan jarang. Air taji. Tanya pakai mecin ya. Enggak enak. Mak udah habis nih. Udah habis. Oh ya Allah. Kamu bilang sama dokter. Oh makasih loh dokter udah dijawab semua pertanyaan-pertanyaan Iya. kawan-kawan Teman-teman Arisa. Oh, iya, iya. Kirim salam ya Bu Dian sama teman-temannya. Iya. Suruh nonton. Nanti bonnya saya email aja ya ke anaknya. Oh gampang gitu. Udah terjawab semua ya bunda-bunda semua yang di rumah. Terus ini sekarang Bu Dian pulangnya naik apa? Bareng aja sama saya. Saya juga mau pulang. Nggak apa-apa ayah gratis nak mumpung ini. Emang sih nggak gratis? Enggak loh. Ya Allah. Berapa banyak dong? Bayar juga. Ya, nggak apa-apa buat Bu Dian karena jadi pasien pribadi nih. Saya tetap ini dok. Tuh, tapi habis ini stop melahirkan ya. Oh tutup berarti ya? Dengar mak. Udah mau terakhir ini nanti. Makanya sama kita bapak pamit dulu sama dokter Haswani. Iya. Permisi kan dokter Haswani ada pasiennya gitu di luar ada kelamaan. Pasien di luar udah pada marah-marah. Ya. Tidak apa-apa buat Mbak Dia. Mungkin pesan-pesan apa nih dokter Haswani buat ibu-ibu di rumah? Oke, jadi buat ibu-ibu di rumah, karena kita masih dalam masa pandemi, buat yang lagi hamil, persiapkan untuk menyusui anaknya karena di dalam ASI itu ada antibodi ya, ada zat hidup yang nggak bisa didapatin dari susu manapun, susu yang lain. Jadi sayang sekali kalau anak kita yang baru lahir yang rentan ya Kak ya, itu nggak mendapatkan antibodi gitu. Jadi semuanya tuh mesti dipersiapkan dari sekarang ya. Jangan lupa banyak berdoa dan usaha maksimal ya biar nanti bisa nyusuin. Oke. Oke, terima kasih Dokter Bila. Terima kasih, Kita Dok. pulang dulu. Terima kasih ya dokter. Sehat-sehat ya. Iya. Udah tinggal hitung hari aja sih sebenarnya. Oh, Iya, pasti jalan sudah dalam itu hari. Weekend aja lah kita ketemunya. Iya, iya. Yuk kita salam-salaman nih. Oke. Makasih banyak ya Dokter Iya. Haswani Fadila. Sama-sama, Dok. Mudah-mudahan berkah, Iya. ilmunya bermanfaat Amin. ya kan. Yuk, assalamualaikum. Tapi Waalaikumsalam. jangan lupa tuh kan banyak dolarnya.